Baik. Apakah Tuhan itu sebagai pribadi yang maha penguasa yang kita percaya sebagai pribadi yang patut disembah, yang menciptakan alam semesta? Alam semesta ini kan tidak dapat membatasi Tuhan karena Dia adalah pencipta. Apakah seperti itu ya? Mungkin dalam pemahaman Mbak Rifah, silakan. Saya masih belum menangkap poin pertanyaannya. Pertanyaannya apa tadi? Baik. Pandangan saya terkait tentang Tuhan ini maha kuasa, maha pencipta. Kalau Oke, itu saya pertanyaan akan Anda, jelaskan. itu sudah saya jawab di awal tadi. Iya. Saya sudah menjawab secara etimologi, terminologi, esensi. Saya mendengar dengan baik. Makanya ada dua kata kunci yang saya tangkap, bahwa Tuhan itu adalah penguasa, pencipta yang disembah, begitu kan? Iya. Nah, saya ingin lebih menggali lebih mendalam ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta. Apakah Tuhan sebagai pencipta seluruh alam semesta dapat dibatasi oleh alam semesta sebagai ciptaannya? Oke. Kalau kita bicara tentang Tuhan secara esensi, Tuhan itu tidak tapi Tuhan punya sifat dan hakikat. Contoh, definisi dibatasi ruang dan waktu ini seperti apa sih? Itu yang perlu kita bahas. Karena mohon maaf, pengalaman pribadi saya diskusi dengan teman-teman Kristen, ketika kita mengatakan Tuhan tidak akan jadi manusia, orang Kristen menganggap itu adalah pembatasan terhadap Tuhan, padahal itu adalah hakikat Tuhan. Nah, kalau yang dimaksud adalah Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Tuhan itu sendiri adalah entitas yang kita bisa jelaskan kalau Tuhan itu yang jelaskan, bukan kita yang jelaskan. Karena kita tidak mungkin tahu tentang Tuhan tanpa diberitahu. Jadi kalau ada orang yang sok tahu tentang Tuhan, yang membicarakan sesuatu yang tidak disampaikan Tuhan, itu namanya sok tahu. Maka mari kita sepakati, apakah Anda mengerti hakikat dan esensi Tuhan, Bang Leo? Itu dulu, sebelum kita masuk ke dalam definisi membatasi Tuhan. Yang saya tahu membatasi Tuhan artinya adalah orang-orang yang menciptakan definisi Tuhan yang tidak diceritakan Tuhan. Itu Tuhan menurut pribadi dia. Jadi ketika dia bilang Tuhan harus jadi manusia, itu justru Tuhan yang diatur oleh makhluknya. Harus Tuhan yang bilang bahwa Tuhan akan jadi manusia. Kalau tidak ada Tuhan mengatakan aku akan jadi manusia, lalu tiba-tiba manusia katakan Tuhan harus jadi manusia, dia yang batasi. Dia yang membatasi Tuhan sesuai dengan produk pikirnya sendiri. Tapi kalau kami umat Islam, Bang, sejauh kami berdiskusi, tidak boleh kami menjelaskan tentang Tuhan itu, kecuali apa yang diceritakan dan dijelaskan tentang Tuhan, tentang dirinya yang ada di dalam literatur kami, yaitu Al-Quran dan hadis. Di luar daripada itu, tertolak. Nah, kalau Anda tahu tentang Tuhan dari mana? Definisi Tuhan yang akan Anda usung nanti diskusi selanjutnya dengan saya ini, informasinya dari mana? Biar kita sepakat dulu, kalau saya Al-Quran dan hadis. Jadi semua penjelasan tentang Allah tidak akan keluar dari lisan saya kecuali itu Al-Quran dan hadis. Kalau Anda gimana? Baik, kita jangan dulu kemana-mana ya Mbak. Oh, tentukan literatur Bang. Ini fokus. Iya. Saya mau literaturnya jelas nih. Kan tadi Mbak Rifa mengusulkan fokus pada satu tema Tuhan. Ini ya? salah satu bentuk kefokusan saya, Bang. Saya pengen tahu Anda ini paradigma berpikirnya datangnya dari mana. Kalau saya kan dari Al-Quran dan hadis. Nah, Anda dari mana? Saya sodorkan aja satu data yang sebenarnya Mbak. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Bukan gitu Bang, sebutkan saja dulu Anda ini data apa yang Anda bawa tentang menjelaskan Tuhan. Kalau saya tidak tahu Anda pernah baca apa, makanya saya dari tadi bilang, saya tanya kredibilitas Anda kan otodidak. Belum dulu Bang, saya tanya dulu datanya apa, sumber tentang Tuhan itu kita dapat dari mana Abangku? Dari para filsuf, dari para skolar, atau dari kitab suci? Kalau saya akan menunjukkan semua esensi Tuhan saya itu dari kitab suci saya. Jadi apapun pertanyaan Anda tentang Tuhan saya, Al-Quran yang akan bicara. Gini loh Bang, kita membahas konsep Tuhan. Apakah Mbak Rufi punya maksud kita langsung
dengan sumber dari kitab suci itu? Ya atau iyalah, kita kalau ngomong tentang Tuhan bukan dari kitab suci namanya ngaco ini. Iya, tapi kan kita membahas dulu dari secara pemahaman secara umum. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Yang diterima. Bang, pemahaman Baik. secara umum itu Anda bawa dari pemikiran sendiri, itu bukan umum namanya, itu asumsi Baik, pribadi. saya buka KBBI. Makanya kalau secara supaya umum itu saya buka dari data aja ya, supaya bukan itu pikiran definisi Tuhan, Bang. Ya ampun, kayak saya kira saya ya. kita Sudah, ini maju sudah dikatakan oleh diskusinya. KBBI. Apa itu Tuhan kan? Ya itu Saya definisi. keluarkan datanya. Bang Leo Tuhan. ngerti nggak jalan diskusi itu? Coba, Diskusi biarkan- itu kita biarkan secara saja definisi. biarkan saja Uni lihat KBBI bahwa Ya, Tuhan paham, itu Bang. esensi Ya, silakan, silakan. yang disembah Jangan dulu pencipta kata langit ini, dan bumi. kata Ya, ini. silakan, Kita silakan sudah- buka KBBI ya, Perasaan Tuhan itu yang saya baca dari Iya. tadi loh. esensi Sebentar, tertinggi sebentar. pencipta Supaya nggak terlalu yang disembah. jauh, Mbak. Silakan. Jadi kita buka ya, supaya kita punya batasan berpikir, supaya kita punya batasan dalam adu logika. Nggak kemana-mana. Silakan jangan Baik. muter-muter, silakan buka KBBI. Tuhan, makna Tuhan itu apa di situ? Mutar-mutar, gimana nih? Hei, saya Baik, lebih dulu KBBI buka bilang data begini. daripada Anda. Anda aja nggak buka data nih, saya buka data KBBI Ini ini. KBBI data kan? Apa ini bukan data dari KBBI? Ya ini saya buka data juga nih KBBI Oke, ini. silakan. Iya. Nih. Jadi KBBI ini. terima kasih Ini sudah membantu. sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Ini penjelasan saya dari tadi. Nah, maksud saya, kalau Anda mau membawa paradigma tentang Tuhan yang Anda sembah, itu sumbernya apa? KBBI ini hanya membantu kita mendefinisikan supaya kita sepakat. Yang saya tanya ini, ketika Anda menceritakan tentang Tuhan yang ada di paradigma Anda itu sumbernya apa? Masa gitu aja nggak paham? Inilah kenapa saya malas diskusi Baik, sama orang yang jadi nggak belajar begini. secara akademik loh. Anda mengejas Mundur orang. diskusinya. Nggak baik berdiskusi Ya iyalah. secara gini loh. Wajib Nggak baik. menjustifikasi orang. Anda sudah Karena apa? menjustifikasi. Kalau tidak kita justifikasi, maka orang bodoh akan bicara sembarangan. Dan kita biarkan itu. Komal Islam ini komal yang mengedukasi. Masa orang yang tidak tahu apa-apa kita izinkan Baik. memberikan Sembarangan pendapat? apa yang saya bilang dari tadi? Anda tidak Sembarangan mengerti apa? pertanyaan saya. Kita Pertanyaan bilang. saya adalah, apa literatur yang Anda bawa untuk menjelaskan tentang Tuhan yang ada di paradigma Anda? Itu aja Anda nggak mampu jawab, Bang. Saya belum Coba selesai jawab. bicara, Anda sudah motong. Ini nggak sehat Anda loh. kembalikan diskusi kita ke KBBI, padahal KBBI itu sandaran Iya. diskusi kita. Kita maju diskusinya Iya. jalan ke atas. Makanya saya tanya, untuk melanjutkan diskusi kita biar tidak stagnan dan berputar-putar, saya tanya Anda kalau ditanya tentang ketuhanan itu sumbernya dari mana infonya? Itu Baik, loh, saya ya akan masuk ke ampun. situ, Bang. Maaf, Mbak Rifa. Saya akan masuk ke situ, tetapi mohon hormati dulu buah pemikiran saya kan. Kalau dipotong-potong terus, maka nggak akan nyampe buah pemikiran saya. Dan jadi nggak sehat ini diskusi. Iya, buah pikiran Kan Anda begitu. itu sumbernya dari mana? Oke, Kan itu saya yang pengen sampaikan saya dulu tahu. ya. Ini pandangan umum yang sudah kita sepakati. Dari mana baik Anda? dari Aduh, KBBI ini itu, orang nggak bentar ngerti nih dulu. diskusi ini. Brother, KBBI jangan diulang-ulang, itu kan Dipotong terus, ya. definisi. Saya mau tanya dulu nih, Anda ini literatur tentang ketuhanan yang akan Anda jelaskan ini, parameter Tuhan yang akan Anda gagaskan ini, itu sumbernya apa? A. Al-Quran saya. B. Bible Anda. C. Kitab Tatang Sutarman. D. Kitab Beda atau Koran atau apa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Gini aja Anda saya nggak pikir ngerti, teman-teman Bang. di bawah bisa menilai ya. Oh bisa lah tentang- mereka menilai, mereka nggak bodoh kok. Iya, tentang saya harapkan Mbak Rifa itu bisa semanis dengan diskusi yang Bisa kita- nggak ditanya Bang? Betul. Bisa nggak Baik. ngerti omongan saya? Apakah sumber Anda ketika bicara tentang Tuhan KBBI sumbernya? KBBI. Saya kan baru awal itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Baru awal dari untuk menuju pada pemikiran Tuhan menurut Mbak. Anda tahu Rifa pemikiran dan Mbak- Tuhan dan itu saya. tahu dari mana, brother? Anda ketemu Tuhan. Anda sudah begitu gesit, sudah Anda begitu banyak bombardir bicara saya, dari tadi sementara tapi Anda tidak berani tidak menyebutkan memberikan literatur. kesempatan saya untuk Ya Anda nggak menjelaskan. memberikan literatur apa kok Tenang, tentang Mbak Tuhan yang Anda Rifa, bawa? tenang, Kenapa cooling down. malu membawa Bible, Bang? Cooling down. Sebentar, saya akan Oh bawa. tenang ini. Saya Makanya saya sangat- tanya, Anda tahu tentang Tuhan dari mana? Sehingga Baik. Anda layak bicara tentang Saya Tuhan. katakan ya,
Dari mana? Saya tahu tentang Tuhan yang jelas dari iman saya. Dalam hal Iman Bible. Anda dari mana sumbernya? Saya menjelaskan, jangan potong. Iman Anda ini dari mana sumbernya? Dari ketemu langsung Tuhan, atau baca Bible, atau ketemu sama Paulus? Aduh, repot ini. Teman-teman dengar semua ya, saya sudah katakan dari Bible. Tapi kok ditanya Oh, bolak-balik. Dari Jadi tadi kayak ngomong saya Bible. menjelaskan. Teman-teman, pernah nggak dia bilang Bible dari tadi? Enggak pernah. Baru ini dia Bapak bilang nggak pernah Bible. ngomong dari Bible, Pak. Parah Bapak ini. dari tadi curhat. Silakan lanjut, Pak. Gara-gara Mimi Peri Dedemit dibully. Sumbernya dari mana? Kok repot? Sumbernya dari Alkitab kan? Oke, gas, lanjut. Nah, Enggak, itu saya yang kita sudah- minta dari tadi. Tetapi saya Ya mau amplop. mengajak kita berpikir tentang Tuhan, seperti apa Tuhan itu dulu. Kan makanya saya mengacu Itu kepada- kalau begitu Anda mengajak kami membawa paradigma Tuhan menurut pemikiran masing-masing. Ini namanya pembodohan. Tidak seperti itu. Duh, Salah. Namanya diskusi. Diskusi itu hargai dong lawan bicara. Saya menghargai yang bicara, yang mengerti bahasa Kalau saya Indonesia. bicara Anda potong-potong terus gimana? Iya, karena Anda nggak Dan ngerti bahasa Indonesia. Mengajak saya, Orang yang berusaha untuk menyesatkan umat harus dipotong. Di sini di depan saya, apa yang saya tanya itu yang saya ingin dengarkan. Saya nggak mau baik, mendengarkan apa yang saya isinya sesatkan kok. dari tadi pembicaraan ini, apa yang saya sesatkan? Anda jangan Anda mengajak dari tadi terus. saya tanya sumber Saya kitab kata suci itu. Anda bawa Apa yang pikiran saya Anda itu sesatkan? menyesatkan. Apa yang sesatkan? Menurut kitab Amsal, Anda sesat dalam kitab Amsal. Janganlah bersandar kepada ini saya baca kitab suci orang teman-teman di Kristen dan bawah, orang saya Yahudi belum loh, mau hargailah, masa macam-macam. Dia diketawakan. sudah bilang saya sesat. Pakai kutip kitab. Saya bilang mengutip kitab sucinya umat Kristen dan Yahudi, barang siapa yang berbicara tentang Tuhan berdasarkan pemikirannya sendiri itu sesat karena dilarang. Dalam kitab Amsal pasal 3 nomor 5 tuh. Percayalah kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Begitu. Ini bawa pemikiran dia tentang Tuhan. Berarti kamu sedang menjelaskan Tuhan menurut pikiranmu. Yang saya minta itu Tuhan menurut kitabmu. Tuhan menurut kitabmu, brother. Ah, itu kita baru diskusi. Lanjut. Makanya saya dari tadi itu ya kalau diskusi itu saya bilang, kamu sekolah di mana, Bang? Orang otodidak ini susah, teman-teman. Gak ada metodenya yang jelas. Akhirnya debat kusir. Dia bawa pemikirannya sendiri kok tentang Tuhan. Suka-suka bapak moyangnya lah. Izin Masih teman-teman bisa ya. lanjut dengan Udah, diskusi silakan. ini, Pak? Izin Lanjut. teman sebentar host. Lanjut, Bang boleh. Leo. Bang Leo sebentar izin. Saya host sebentar izin, Iya. Bang. Kita kan di sini edukasi, Bang, ya. Kalaupun berbicara itu ganti-gantian, Bang. Ada masanya bantah-membantah, ya. Kita udah tua, Bang. Ya, artinya apa yang ditanya sesuai lah jawaban. Kita banyak mendengar kok. Kan nggak perlu kita sebutkan di sini. Oh, kami orang berpendidikan, nggak perlu gitu. Kita banyak menyimak, ya, Bang. Oke, lanjut, Bang. Ya, memang yang banyak bantah siapa sih, Bang Blinder sebagai host? Saya belum selesai dalam satu kalimat aja sudah dipotong. Duh, Bang, cepat lah, Bang. Curhat kali lah, Bang, dari tadi loh. Males Baik, sekali kita lanjut aku dengan kata Tuhan ya. Bahas tentang Tuhan ya. Lanjutlah. Sama-sama kita percaya bahwa Tuhan itu adalah yang Maha Kuasa, yang disembah, Maha Perkasa dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tadi Mbak Umi tanya, seperti apa Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Contoh, Tuhan tidak bisa dibatasi dalam ruang. Kalau Tuhan ada di Jawa sana, bukan berarti Tuhan tidak ada di Kalimantan. Dia memenuhi ruang dan waktu. Jadi Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh 1 kali 24 jamnya manusia. Dia melingkupi, atau dapat saya katakan bahwa dia alam semesta itu adalah dalam genggamannya. Seperti itu ya, kita sudah sepakat sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Umi tadi. Lanjut. Nah, kalau Tuhan yang Maha Kuasa, tentu saja pikiran Tuhan, kejayaan Tuhan, dan kemahakuasaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh pikiran Umi dan saya. Betul. Kalau Tuhan sudah dibatasi oleh pikiran manusia, dia bukanlah Tuhan. Oke? Saya lanjut. Sekarang, Tuhan yang Maha Kuasa itu, apakah dia tidak bisa menjadi apa saja? Kata menjadi menurut bahasa manusia
menurut letter Bang, lah. kalau bertanya saya yang jawab. Jangan Lah kok bertanya potong dia jawab dulu. sendiri. Ini gimana ini? Sabar dulu, Ya, saya denger bingung. denger dulu kamu. Kristen sejati ini Apa bukan sih? moderator kau. Kau bukan Sabar, moderator loh. Rifa, Gini loh tunjukkan Bang Leo, kemanisanmu. saya Diam bingung. dulu. Anda Tunjukkan ini kemanisanmu. bukan gereja Leo. Ini bukan gereja. Tidak. Jangan kau pakai manis-manis. Saya menjelaskan Kau tahu nggak ya? ketentuan. Tapi kau bertanya tadi, katanya kau bertanya apakah Tuhan itu sebentar kau sudah mulai menjelaskan. kasih pertanyaan. Kristen Sekarang- di sini ini dianggapnya gereja kali di sini ya. Tolong dengar Kita semua ini ya. diskusi loh Leo. Kita bicara diskusi tadi bilang Iya, gereja. kau di sini menjelaskan. Saya menyampaikan Kau buah menipu pikiran, kami di sini. Kau jadi bilang tadi, potong-potong. jangan Tuhan Dia menurut terus pemikiranmu bantah. kan Dia kau bilang maksakan begitu. logikanya supaya Aduh, Kristen, kau yang berlogika dari tadi. Kau bilang Tuhan itu kalau ada di Jawa maka tidak ada. Justru ketika kau bilang Tuhan ada di Jawa, Tuhan kau sudah terbatas ruang dan waktu. Tuhan kau sedang kau batasi ruangannya di mana di Jawa. Tuhan kalau di maka sudah kau batasi tempatnya Dengarkan baik-baik, karena ada Mbak. di menyebutkan tempat. Mbak Rifa, Gimana saya Okten katakan kalau diskusi ini? Tuhan Patah. tidak dapat dibatasi karena kalau Tuhan ada di Jawa, Ya udah bukan intinya berarti kita Tuhan sepakat. tidak ada di Kalimantan Iya, atau di artinya seluruh kita muka bumi sepakat. ini. Gak usah panjang kali lebar lah, muak aku dengar oten-oten nih loh. Sekarang kita tanya nih, kau sepakat nggak Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu? Sepakat ya? Itu aja. Gak usah banyak kali ceritamu, drama Korea itu. Ya, aku lagi di room blender soalnya ini. Ya, Tuhan kau bisa nggak dibatasi oleh ruang dan waktu? Kau jawab. Dengar. Belum selesai Aduh. dengan kata Tuhan. Dengar. Tuhan kau bisa nggak dibatasi ruang dan waktu? Hai mak, sulit sama orang Kristen ini ditanya loh. Banyak menjelaskan produk pikirnya sendiri, tapi ketika kita tanya straight to the point, Tuhan kau bisa nggak dibatasi ruang dan waktu? Itu aja kok repot. Oke, saya menilai bahwa diskusi kita ini dengan Aduh, kau poin- nggak berhak menilai aku. Poin 5 ya. Aku nih pendiskusi yang tidak perlu penilaian Kristen. Ya, Kristen kayak kau tuh nggak perlu aku penilaiannya. Aku tanya, Tuhan kau bisa nggak dibatasi ruang dan waktu? Terus. Aduh Mak Jang, aku bertanya bukan membantah. Kan kau udah aku sepakati. Iya, Tuhan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Udah sepakat kita. Tuhan kau dibatasi ruang dan waktu nggak? Silakan, cuma dua jawaban, cuma dua pilihan, dua pilihan. Gini Ini aja kan pun bertanya. repot. Ya, Kalau nggak bisa ada, Iya. Parah itu. Pak, Bang, coba bisa dong. diturunin aja ya bang ya. Cooling down. Enggak, gini Bang Leo, sebentar ya Bang. Jijik Ketika kali aku ditanya dua dengar orang pilihan sosok gitu loh. cooling down. Iya. Cuma dua pilihan Benci loh. sekali. Cuma dua pilihan loh, itu diskusi. Bisa atau tidak, udah jawab aja, kenapa mesti dijelaskan gitu loh diskusi. Baru lanjut lagi kita Nah. pembahasannya. Penjelasan, maaf bang, penjelasan itu kan adalah argumen. Enggak, kalau ditanya Berdasarkan jawab. penjelasan kau Argumen. yang panjang tadi, udah dijelaskan sama kau tadi, nggak ada yang bantah. Kami tidak membantah. Itu bukan menjadi hal perdebatan di antara kita bahwa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Ngapain kita Bukan perpanjang? bukan mute. Kau dan aku sepakat. Aku cuma bertanya, Tuhan kau terbatas nggak dalam ruang dan waktu? Kutanya. Baik, saya jelaskan ya. Bisa enggak? Itu tanda on. Kok dijelaskan? Mak, Kok ditanya dijelaskan? malah Ditanya, Aku Pak. minta jawaban dulu sebelum Udah, menjelaskan. Udah ganti bang, Parah ini puyeng. oteng nih memang. Ganti lagi lah ganti. Emang oteng nih emang emang lucu mereka nih ya. Bahasa Indonesia pun nggak ngerti mereka loh. Aku Benar. cuma bertanya, Tuhan yang sudah kau jelaskan tadi itu, Tuhan kau yang kau sembah, bisa tidak terbatas ruang dan waktu. Kenapa aku bertanya begitu? Kalian Kristen ini membawa definisi yang kalian ingkari sendiri. Kau yang bilang Tuhan itu tidak mungkin dibatasi ruang dan waktu kan Ripa? Tuhan kau dilahirkan, dibatasi dalam rahim, dibatasi di abad kesekian waktunya. 33 tahun itu adalah waktu, dibatasi di Yerusalem tempatnya. Ah, itu baru Tuhan terbatas. Lucu kalian ini loh. Ditanya apa, jawabannya apa? Kok malah kripto yang Jangan dinaikin, diskusi Bang sesuka Bapak. Blender? Kripto ini nggak punya Tuhan, Bang Blender. Waduh. Oh, oke kita izin Ustadz sama Uni. Tadi Daniel mana? Kripto ini nggak punya Tuhan, dia Tuhannya uang dia. Aduh. Betul kata Mbak Uni tadi, betul. Kan Leo bilang
Menurut Leo, Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mana bisa Tuhan Maha Kuasa menjadi manusia? Manusia kan dibatasi oleh ruang waktu. Dia bisa Maha Kuasanya dia, masa Maha Kuasa menjadi manusia? Walaupun dia mau kan, manusia itu terbatas ruang dan waktu. Begitu, jadi paradoksikal. Tuhannya Ya Pak Kripto makanya Pak siapa? Kripto. Gak apa-apa Ustadz Arif, biar aja Ustadz Arif. Ustadz Arif nggak apa-apa Ustadz Arif, biar aja, biar. Saya udah lama kok ngobrol sama Pak Kripto, nggak usah bahas ininya dia. Pemikirannya yang kita bahas. Saya sepakat dengan Pak Kripto bahwa ketika seseorang itu membawa parameter di dalam ruang publik untuk didiskusikan, saya mau pastikan orang itu sesuai tidak, konsisten tidak perilakunya, keimanannya dengan parameter yang dia bawa. Kita sudah sepakati, ngapain berulang dan dijelaskan panjang kali lebar? Tidak ada perdebatan di antara kita tentang hal itu, bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sesimpel itu kok putar-putar buang-buang waktu. Habis sia-sia ludahku dari tadi. Yang ingin ku konfirmasi kalau Tuhanku tidak terbatas ruang dan waktu. Ya. Kenapa aku bilang begitu? Makanya aku bicara menggunakan Al-Qur'an. Allah laisa kamitslihi syai'. Nah, di situ adalah esensi menunjukkan bahwa Tuhan kami ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena tidak sama dengan makhluk yang terbatas oleh ruang dan waktu. Pertanyaanku adalah, kalian yang membawa paradigma ini, parameter ini, yang termasuk si Leo inilah yang membawa parameternya. Kau sepakat nggak kalau Tuhan kau itu tidak terbatas? Makanya ku tanya, Tuhan kau mana yang tidak terbatas itu? Karena setauku Tuhan kau Yesus terbatas. Itu yang perlu panjang kali lebar tapi nggak ada poin. Ngapain buang-buang waktu di sini? Lanjut. Ya, Tadi saya sudah mengakui ya bahwa kembali Tuhan ya, Maha Mbak Kuasa. Arfi. Tapi ini saya harap lebih elegan ya, Mbak. Jangan motong-motong. Gantan dulu Leo. Ini Pak Kripto mau berdurasi. Gantan dulu Leo. Pak, silakan beri kesempatan Pak Kripto menanggapi. Pak Kripto duluan, silakan. Saya Ya, dengar sebelum Pak Kripto gini. Pak Kripto, saya mau kasih tahu si Leo dulu. Leo, komal diskusi ini bukan seperti yang kau mau. Kalau kau pengen buat metode diskusi sendiri, kau buka komal. Ini kau harus ikuti aturan komal ini. Aturan komal ini adalah bernarasi pakai data. Dan kalaupun kau membawa suatu pandangan yang adalah rasio, itu tidak boleh melanggar aturan logical fallacy. Yang ketiga, ikuti apa yang disampaikan oleh moderator dan narasumber. Karena narasumber dan moderator di komal ini berhak memotong kalau orang sudah ngawur. Bukan seperti yang kau mau diskusi di sini. Kalau kau mau buka diskusi seperti yang kau mau, buka sendirilah komal. Jangan kau minta suaka sama kami. Lah, baru ke Pak Kripto, silakan. Ya, saya tadi dengar Leo mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, maka dia mau menjadi batu, mau jadi manusia, mau jadi angin, mestinya bisa. Tapi kan angin, batu, dan manusia itu kan terbatas. Jadi terbentur prinsip ketuhanan itu. Iya kan? Iya Leo. Ada sindrom gitu karena Betul nggak Leo? Leo terdiam Leo. Jadi begini ya. Dalam pembukaan saya sudah mengatakan bahwa Tuhan sebagai yang Maha Kuasa pencipta tentu tidak dibatasi oleh pikiran manusia. Kalau manusia sudah membatasi Tuhan dengan pikirannya, maka dia bukan Tuhan lagi. Pikiran manusia sudah lebih hebat dari arti kata Tuhan. Jadi kalau Tuhan Maha Kuasa itu, yang jelas dia tidak dapat dibatasi kemahakuasaannya, termasuk kuasa untuk menjadi apa saja. Kata menjadi menurut bahasa manusia ya, secara letterlah, kalau kucing menjadi anjing bermakna secara letter, kucingnya nggak ada, yang ada anjingnya kan. Kalau batu menjadi emas bermakna secara letterlah bahwa batu hilang menjadi emas. Ya, Tetapi betul. kalau Stop. Saya udah kata mengerti. menjadi sebentar dulu, saya selesaikan logika berpikir saya. Panjang kali lah Leo ini. Kalau Pak Kripto itu udah paham. ditujukan kepada
Birahi kali si Leo nih. Ya, kalau Yang kau kucing jelaskan sudah itu dua jadi- alegori itu udah jelas Pak Kripto. Lanjut Pak Kripto. Bentar, teman-teman ya. Tadi kan si Leo ini diskusi sama aku. Aku serahkan kepada muridku Pak Kripto aja. Lanjut Pak Kripto. Kalau kucing menjadi ayam, berarti kucingnya udah nggak ada, tinggal ayam kan? Kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhannya nggak ada, yang tinggal manusia. Itu udah benar. Jadi manusia itu adalah manusia, bukan manusia adalah Tuhan. Betul nggak? Kamu jangan Ya, bipolar. Leo, Anda Mungkin kamu dinaikkan. mesti ke dokter ya, Dia- bipolar nanti. Ya bipolar Nanti dia. kesana, nanti Psikopat kesini. dia. Bipolar. Psikopat Pak, psikopat. Bukan cuma bipolar dia, psikopat. Punya kepribadian ganda. Naikkan lagi lah dia. Naik lagi Leo. Boleh naik, jangan panjang kali lebar. Buat apa lemah lembut bicara tapi dusta yang kau bawa, Leo? Kami butuh ketegasan di sini, ya. Leo, bicara dengan Pak Kripto ya, muridku ini ya, udah bertahun-tahun dia belajar sama aku nih. Lanjut Pak Kripto, aku serahkan semua kuasa kepadamu untuk diskusi kali ini. Ayo Leo. Udah sadar. udah Perkenalkan sadar. agamamu dulu Pak Kripto. Saya Pak Kripto, Kristen. perkenalkan Ya, agamamu Pak biar Itu dia sudah tahu. salah mengutip logika saya. Saya Kristen, Ya, Pak Leo. tadi saya mengatakan bahwa kalau kata menjadi ditujukan pada manusia, batu menjadi emas bermakna secara letterless, batunya nggak ada, yang ada emasnya, Ya, kan ngerti, begitu. saya ngerti. Begitu loh, Tadi jangan saya udah salah bilang. atau plesetkan Saya udah pengertian bilang tadi. dari logika saya. Ya, Betul, sekali itu lagi. betul. Kalau kata menjadi menurut bahasa manusia, batu menjadi emas, yang ada emasnya, batunya Kayaknya gini hilang ya. kan? Izin, Kalau kayaknya gini kucing lah. menjadi anjing, Iya, kucingnya udah paham, nggak ada. udah paham gini Pak Leo. Nah, sekarang saya tujukan kepada Allah. Tunggu dulu. Kayaknya Uni, mereka ini Kristen ini, kita lebih condong pembahasan tentang mengenal Tuhan lah. Mereka nggak tahu Tuhan tuh kayak mana kayaknya Uni, ya kan? Nggak Ya, kenal ini Bang orang Blen. Tuhan. Bang Blen, sebelum dia Maaf, jangan menghadapi kita dipotong umat supaya Islam, Anda tahu biar penjelasan Bang saya, Kripto Tuhan saya menjelaskan siapa. dulu Bang. Aduh si Begitu. Leo ini pengen suka-suka dia aja loh diskusi ini Iya. loh. Kayak Komal dia aja loh. Gini loh, blender ini yang punya Komal, dia pengen Komalnya teratur, kau dia atur di sini. Nah, aku sebagai narasumber memberikan kuasa kepada Pak Kripto untuk diskusi sama kau. Karena Pak Kripto ini Kristen yang bahkan bisa bedakan mana Tuhan mana manusia. Kau diskusi sama Kripto dulu, udah selesai kau diskusi baru kau hadapi kami umat Islam. Habis itu hadapi muridku Iya. blender ya, muridku Iya, dulu iya, hadapi iya, baru iya. aku. Iya. Tinggi kali aku. Ya, tapi Ya, Bang silakan Leo ganti-gantian hadapi dulu murid bicaranya. kami Pak Ah, Kripto. Ganti-gantian bicaranya ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak Kripto, mungkin tanggapin. Ya, Leo sudah diam, dia sudah mengakui kesalahannya, ya kan, Leo? Cukup. Jangan berpanjang-panjang, akuilah kesalahan. Salah, Pak. Justru Pak yang salah menanggapi logika saya. Kan saya udah Jangan bilang, dibolak-balik. kalau kucing jadi ayamnya ada, kucingnya udah jadi nggak ada kan? Kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhannya nggak ada, tinggal manusia. Betul kan? Apa yang Oke, kamu teman-teman bilang dengar betul. semua ya, dengar semua ya. Dari tadi saya mengatakan, kalau kata menjadi ditujukan kepada pemahaman bahasa manusia, kalau kucing menjadi anjing, secara letterless, kucingnya hilang, kan begitu. Yang ada anjingnya, Iya. kan begitu. Begitu juga kalau batu menjadi emas, batunya hilang, yang ada emasnya. Itu Tapi secara kalau Tuhan letterless. menjadi manusia bagaimana? Tapi Kalau sebentar, Tuhan jangan menjadi dipotong dulu dong. manusia. Udah langsung aja. Logika udah saya langsung. sampai. Batu anjing. Udah Kalau jangan batu kata anjing menjadi, kalau kata menjadi ditujukan kepada Tuhan, tidak dapat dibatasi oleh bahasa letterless manusia. Karena Tuhan Maha Penguasa. Dia bisa menjadi apa aja. Kan tadi disetujui Iya, oleh sekarang saya Pak Kripto. Saya tahu, Kalau saya Tuhan yang tanya. Maha Kuasa bisa menjadi apa saja, pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Jawab. Nggak bisa lah. Kan Tuhannya hilang. Tinggal manusia. Begitu pernyataan. Teman-teman Kan di kamu bawah tadi bilang, silakan ya. kalau kucing menjadi anjing, kucingnya hilang, tinggal anjing kan. Kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhannya hilang, tinggal manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Pak Kripto, tadi saya Kamu mengatakan dia- kata menjadi itu
dalam bahasa manusia, bukan ditujukan kata menjadi kepada Tuhan. Saya nggak ngerti. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu menjadi, karena Dia Maha Kuasa, Dia bisa menjadi apa saja. Kalau Dia tidak bisa menjadi apa saja, Kalau maka Leo, Tuhan sudah dibatasi oleh pikiran manusia. Begitu. iya. Masa Tuhan bisa, yang Maha Kuasa dibatasi, tidak bisa? Baik, saya luruskan, saya tengahkan. Baik, Pak Leo, Ya. ketika ada kata menjadi, tadi kan, kucing menjadi anjing, berarti kucing itu punya kuasa. Kan begitu? Apa bedanya? Nah, begitu juga Tuhan menjadi manusia. Harus sama dong. Paham Pak Leo sampai di sini? Makanya Pak Kripto nggak menerima dia. Nggak bisa dong, harus sesuai dong seperti analogi tadi gitu loh. Sekarang saya dengan Blender dulu ya. Nggak langsung ke Pak Kripto, saya tengahkan aja, saya tengahkan. Saya Blender mengutipkan ini host, pemahaman. Leo. Lawanmu murid kami, Pak Kripto. Aduh, Leo ini nggak paham cara diskusi. Karena Si Blender begini, ini saya dia pengen menanggapi. meluruskan. Karena Blender paham kata Pak Kripto. Anda yang Kristen nggak paham kata Pak Kripto. Aku paham kata Pak Kripto. Masa sebanyak orang di sini kau aja yang nggak paham kata Pak Kripto? Kami meluruskan. Dia host. Kau hadapi murid kami, Pak Kripto. Siapa yang saya mau hadapi ini? Pak Kripto, tadi saya Ya, meluruskan. jadi Pak saya lagi ya. Kripto. Pak Kripto salah menanggapi logika saya. Saya akan bilang kalau kata menjadi menurut bahasa manusia, cara ngomong kita, menurut bahasa teksnya, kan itu kata menjadi bermakna. Kalau kata menjadi menurut teks atau letter lah, kata menjadi kalau kucing jadi saya nggak ayam. mau Pak Leo, saya nggak mau debat kusir sini ya. Jadi Nah, Pak itu Kripto, gini aja. yang maksud saya. Enggak, gini aja, Kripto Pak Kripto. salah Udah menanggapi logika saya. Saya nggak mau debat Begitu. kusir. Nanti ini aja dibahas. Oke, Debat Pak Kripto mungkin kusir. udah tahu ya. Mungkin udah tahu Pak Kripto apa lanjutnya. Selanjutnya mungkin jangan ini lagi, lanjut pembahasan lain atau mau menambahkan yang lain. Kalau enggak ini aja nih. Bertahan dia karena Tuhan itu penting kita. Yang lain Lanjut. aja deh. Lanjut ya, lanjut ya, Yang Pak lain Kripto. aja. Ya, lanjut ya. Leo, ya. Udah. Ya, Mau aku menjadi kajian, satu. aku masih masukkan. Jadi teman-teman tadi kita sudah menyimak bagaimana Bapak Kripto sebagai seorang Kristen dan Leo yang juga mengaku Kristen membahas tentang konsep ketuhanan yang dari tadi kita tunggu tidak beranjak dari tempat duduknya alias stagnan atau monoton. Itu aja yang dibahas. Padahal kita sedang menguji apa yang kita ucapkan ini konsisten tidak dengan iman kita. Makanya tadi saya bertanya, Tuhan yang kau sembah itu langsung aja, nggak usah bertele-tele kita. Tuhan yang kau sembah itu terbatas tidak dengan ruang dan waktu. Maka Pak Kripto itu menyatakan tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Kalau Tuhan jadi manusia, secara bahasa manusia kata si Leo, maka Tuhannya hilang tinggal manusia. Maka mustahillah Tuhan jadi manusia. Itu namanya paradoks omnipoten. Ya, jadi teman-teman, Leo ini sendiri adalah orang yang membawa gagasan dan ide, tapi terlihat mengingkari. Kenapa? Dari cara dia berbicara sebagai Kristen, dia penyembah Yesus, maka dia adalah orang yang menyatakan sikap bahwa apa yang dia definisikan dia ingkari sendiri. Kenapa? Kalau kita bicara tentang Tuhan, kita sebutkan Tuhan kita dalam parameter yang telah kita bawa di awal. Nah, kalau Pak Kripto sepakat dengan saya, Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya Pak Kripto percaya Tuhan tidak menjadi makhluk. Benar nggak Pak Kripto? Benar Pak Kripto? Betul, betul. Nah, sementara si Leo panjang kali lebar bicara tidak sampai kepada poin bahwa Tuhanmu itu manusia atau bukan. Dia mengatakan kita kan pakai bahasa manusia lah. Emang kita mau ngomong pakai bahasa Tuhan di sini? Kita ngomong pakai bahasa manusia, bukan pemikiran kita yang kita bawa gagasan dari Tuhan, tidak. Tapi kita bawakan dalil kitab suci yang menjelaskan tentang Tuhan. Di sini kita adu gagasan dan ide tentang memahami kitab itu. Gitu. Bukan menurut akalmu Tuhan kau akal-akali di sini. Ini bukan ruang pembodohan, ruang tempat dialektika lintas iman yang berwawasan dan juga edukatif. Si Blender soalnya masuk dia dalam nominasi itu. Tanggung jawabnya besar. Kalau nggak kayak gitu nanti roomnya nggak dipilih dia, nggak menang dia votingnya. Kau pun nggak paham Leo. Debat kusir kau dengan kami. Dengan Oten aja kau debat kusir, apalagi dengan kami umat Islam. Jadi kalau kalian berbicara itu, tunjukkan, buktikan yang kalian omongkan itu sesuai. Contoh saya tidak sepakat yang namanya adalah Tuhan itu terbatas ruang dan waktu.
Maka Tuhanmu bagaimana? Laisa kamislihi syai'un. Dari mana kau tahu itu? Itu kan Al-Quran. Nah, ketika kau bilang Tuhan aku tidak terbatas ruang dan waktu, tapi Tuhanku jadi manusia, itu namanya kau hantu belau. Ngomong aja sama ibumu sana, jangan ajak-ajak kami. Kan begitu. Betul kan Pak Leo? Teman-teman nilai sendiri aja ya, bagaimana cara Iyalah ini mereka menilai kok ini bilang sama YouTube, muter-muter kesana nilai kemari. aku. Terus dia balik, saya ini playing victim, dia balik saya yang seperti itu. Playing Saya lanjut. victim? Apa arti playing victim? Kalau playing victim. Anda Pak, Woi, saya mau diskusi dengan arti siapa? playing victim Dengan apa? Rifat atau dengan siapa? Playing victim, aku nggak diskusi sama kau. Aku lagi menjelaskan apa yang ku tengok barusan. Aku lagi Anda memberikan menghadapi kesimpulan saya. sebagai narasumber. Nggak sehat. Aku bukan ngomong sama kau, aku ngomong sama netizen. Aku minta dinilai sama netizen. Aku menunjukkan bagaimana dialog lintas agama yang tidak edukasi barusan stagnan, debat kusir antara Pak Kripto dengan Leo. Karena Leo tidak jujur. Pak Kripto itu sudah maju. Dia bertanya, berarti Tuhan kalau seandainya kucing jadi anjing, kucingnya hilang, anjingnya tinggal, maka tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Lah kau, apa endingnya? Tuhan kau manusia bukan? Itu yang mau dijawab. Banyak kali ceritanya. Udah kau lanjut dengan Pak Kripto. Kayak gini mau ku hadapi. Pak Kripto, hadapi dulu. Ini muridku ini Pak Kripto ini. Baik ya, baik ya. Jangan. Saudara, perhatikan teman-teman yang di bawah, perhatikan ya. Tuhan yang Maha Kuasa, kalau dikatakan tidak bisa menjadi manusia atau apa aja, maka logika manusia sudah membatasi kemahakuasaan Tuhan, ya. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Seolah-olah Tuhan itu bisa masuk dalam laboratorium, dia mata-amati, diteliti, dan dibatasi oleh pikiran manusia. Ya, sementara Tuhan itu tidak dapat dijangkau oleh logika manusia. Jadi dalam kemahakuasaan Tuhan, kalau dia menjadi manusia, ya, menjadi manusia tidak membatasi tentang kuasa Tuhan. Oke, ya udah tahu. Pak Allah Leo, menjadi manusia. Ya. Oke, di dalam Pak Leo. kitab Yohanes, Mbak Rufi, Jangan Mbak Rifa sudah bolak-balik. Enggak, membahas usah, ini, ya. udah jelas kan udah. Jadi Pak Leo gini ya, saya Wah, tanya dulu. pikiran Fungsi saya akal apa Pak Leo? bagaimana? Enggak, gini Pak Leo. Nggak Fungsi akal adil, itu apa? kesempatan waktu nggak Bukan, diberikan. enggak. Gini loh Pak Leo, gini loh. Fungsi akal itu apa sih Pak Leo? Fungsi akal. Apa sih fungsi akal? Saya mau tanya dulu. Mas, coba ulangi. Enggak, fungsi akal itu apa menurut Pak Leo? Fungsinya akal. Baiklah ya, Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allah. Kan nggak nyambung. Aduh, mah. Dengan segenap Aduh, Leo. ya. Aduh, Budi. inilah. Akal kita gunakan sebagai Inilah, cara makanya. berpikir. Maki-maki Ini, aja Bang Bandar, ini udah. capek kali. Inilah. Maki aja udahlah, capek kali. Fungsi akal saja nggak tahu. Aku aduh mah ya Allah ya Robbi, aku naik tensiku kayak gini bah. Fungsi akalnya nggak tahu. Hai. Makanya Akal itu Tuhan berikan bagi kita adalah fungsinya untuk berpikir, Nah. beranalisa, melakukan tindakan, Nah, menciptakan, itu kan. Oke, udah iya Tapi mantap, bukan mantap. itu maksud saya. Tunggu dulu Kata sampai sini. akal, kalau Anda sudah mau mengakali Tuhan, Tuhan mau nggak ada mengakali Tuhan di sini, cukup dulu sampai di situ. Udah. Jadi kalau Aduh, si Leo ini muak lama-lama kita loh. Tuhan saja, ini biar pelan-pelan. Kalau Anda tadi benar fungsi akal itu untuk menganalisa. Jadi kami di sini punya akal semua. Dan kami menganalisa perkataan Anda. Makanya kami memutuskan perkataan itu setelah menganalisa. Paham ya? Kami di sini punya akal semua. Jadi tolong jangan Anda anggap kami di sini nggak punya akal. Apa yang Anda sampaikan itu kami analisa nggak nyambung semuanya. Makanya kami putuskan perkataannya. Paham? Saudara Paham ya? Blender, kita Udah, diskusi. Leo. Kita kamu berdiskusi. sekolah Kalau ya, kita berdiskusi, dulu. namanya diskusi. Leo. Kita punya Leo. gagasan, punya logika. Yang bantah logikanya itu dong. Kalau nyambung nggak apa-apa. Kan tadi nyambung. Kami menganalisa nggak nyambung. Bilang nggak nyambung, padahal saya dari tadi masih bicara Nggak ada. tentang Aku konteks nanya Tuhan. terong. Kenapa kok Nggak nyambung kau Leo. Mending si blender khotbah timun Silakan, kuning aja lah daripada kayak Iya. gini. Aku nanya Silakan timun saya kenapa kau keluar buat aja terong. ya. Masuk sekarang. Ternyata banyak begitu komal-komal termasuk Riva ini nggak secantik dengan orangnya. Nggak Iya. teman dengan Leo, saya Iya, berdiskusi. nggak butuh Saya keluar penilaian aja kau. ya. Kamu keluar ya. Nggak kondusif. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Aduh. Nggak tuh penilaian kau tahu? Aduh. Hah? Buat naik tensi aku aja kau. Naik juga tensiku Bang Blender. Tahap apa aja kata dia dari tadi. Ginilah kalau
apa ya, bicara itu seenak udelnya. Mereka mengaku mereka tidak mengakal-akali Tuhan, padahal mereka yang ngakal-ngakalin Tuhan. Pak Kripto itu bahkan mengikuti alur berpikir si Leo tadi. Nah, Pak Kripto bawa tuh, kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhannya hilang, tinggal manusianya. Maka mustahil Tuhan jadi manusia, karena itu melanggar esensi Tuhan. Dia bilang, ya kalau Tuhan tidak mau jadi manusia, berarti kita membatasi pikiran Tuhan. Bukan kita yang tidak mau mengatakan Tuhan gak jadi manusia, dia yang bilang gak mau. Tuhan itu yang gak mau jadi manusia, karena dia yang bilang. Contoh, Allah adalah laisa kamisli syai'un. Allah bilang, Allah bukan sama dengan makhluk. Artinya Allah yang tidak mau jadi manusia. Tuhan perjanjian lama, Allah bukanlah manusia. Dia sudah tetapkan tentang dirinya. Kok kalian pula yang paksa dia jadi manusia? Pengen kali kalian sama-samain sama Tuhan di NPD? Inilah kalian kalau bicara itu suka-suka bapak moyang kalian, kalau dibiarin blender, rusak ini peradaban ini. Pak Kripto tuh kita dengarkan dulu. Pak Kripto, gimana pendapat Anda tentang orang Kristen yang parado ini omongannya? Sama Pak Kripto aja muter-muter dia. Silakan. Si Leo itu kalau sekolah jurusan teologi itu dapat 4 ya, merah semua. Lebih baik dia jadi pedagang aja ya, beramal saleh daripada teologi. Dia nggak bakat. Ya udah gitu aja. Lebih baik jadi dagang. Ya, izin saya bicara Uni. Sedikit-sedikit. Ya bersakat ya, boleh itu. Jadi jangan ya, izin. Tuhan menjadi manusia, dia nggak bakat. Izinkan saya bicara, saudaraku semua, izin Uni. Kita kan diskusi lintas agama, ya kan. Tentunya kita kan berkeyakinan bahwasannya ada kitab suci sebagai pedoman kita. Anggaplah kita ini adalah yang memahami daripada isi kitab suci, dan anggaplah kita ini adalah sebagai titisan para nabi yang pernah datang kepada umatnya. Nah, ketika para nabi ditanya oleh umatnya, wahai nabi, seperti apakah Tuhan itu? Nah, dia menerima wahyu. Lalu Tuhan itu menjelaskan kepada dirinya, lalu penjelasan itulah yang disampaikan kepada umatnya. Nah, kalau kita sebagai umat beragama, kita memahami kitab suci itu adalah sebagai pedoman. Islam pedomannya adalah Al-Quran. Kristen pedomannya adalah Bible. Nah, diambil rujukannya dari sana. Jangan modal ludah sama congor gitu maksudnya. Nah, kalau udah tadi benar, pemahaman kami itu berdasarkan Al-Quran, karena segala ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Ilmu berketuhanan Allah menjabarkannya dalam Al-Quran. Ya, kami sebagai umat muslim yang mengimani Al-Quran, tentunya referensinya itu dari Al-Quran. Nah, Kristen kan tahu Tuhan itu dari mana kalau bukan dari kitab sucinya. Yang mana kitab sucinya ini pernah disampaikan oleh Yesus kepada umat Bani Israel. Seharusnya apa yang disampaikan Yesus itulah yang harus kalian sampaikan kepada kami. Nah, tapi karena kalian Kristen, kalian itu bukanlah dari titisan para nabi, melainkan daripada orang-orang yang jahil. Kalian memaksakan gitu kehendak kalian sendiri, bukan berdasarkan pada kitab suci kalian. Itu gabrul namanya. Makanya kalian Kristen ini kalau diskusi sama umat Islam by data, kalian akan tumbang dan ujung-ujungnya menghujat kayak Sia kemarin di Komando Yonatan Nandar. Dia mengajak diskusi sama Kores H2H pakai data. Ternyata argumen semua dibantahkan dengan Bible-nya sendiri, dengan kitab sucinya sendiri. Akhirnya tumbang dia, kalah dia, terpojok dia, akhirnya menghujat. Dan kita pun terpancing jadinya. Rungkatlah Komar Yonatan Nandar. Demikian dari saya. Salam. Ya, buat teman-teman Kristen ya, aku memperhatikan komal-komal kalian itu seperti Leo ini lebih bicara. Datang kalian, iya. Kalian itu lebih menghargain orang sebenarnya. Nggak bisa kayak gitu. Kritislah kalian, kritis. Jangan berdasarkan iman. Gini loh, kita kan udah aduh, itu bahasa Indonesia. Kalau kira-kira nggak nyambung, lebih kritis. Jangan takut untuk bertanya, Pak, itu kayak mana maksudnya? Kayak mana maksudnya? Kalau sudah jawabannya, ngapain lagi lah? Kan gitulah. Jangan bicara iman. Kalau bicara iman, ya ikut aja. Sama kalian macam lembu dicucuk hidung itu, dicucuk hidungnya ikut aja. Ada demo, ayo ikut aja. Habis itu ketembak mati. Jangan begitu. Diskusi itu sesuai apa yang disampaikan. Kalau misalkan, weh, Piki kau ambil terong, jangan kau bawa timun, jangan. Nah itulah selama ini yang emang sama bulatnya, sama bentuknya, cuman kan beda warna.
Jangan kau paksakan, nggak bisa. Apa sesuai keinginan kita? Karena diskusi itu biar dapat poinnya. Ini kan debat kusir, kalian paksakan. Piki kau ke pasar, Ten gini lah bolak-balik tanya, Ten kau dari mana? Kau lah coba, jumpa kau teman, nggak nyambung cakapnya, kepingin nggak kau pukuli dia. Begitu juga lah. Kau dari mana Ten? Ini nomor kakiku 41. Loh, aku nanya kau dari mana? Nomor kakiku 41. Aduh, udah nggak apa-apa, kesel kita kan. Nomor kaki kau 41, ku tanya lagi, di mana kau beli sepatunya? Tadi pas aku di pasar ada timun sama terong ku beli. Coba, aku nanya, di mana kau beli sepatunya? Aku bilang, iya di pasar tadi aku bawa timun, beli timun sama terong. Aku nggak nanya itu, emosi nggak kalian? Nah, cobalah kembali bawa diri kau. Begitulah kau jumpa kawan kau, berbicara, ngobrol kau berdua sama dia, nggak nyambung gitu. Emosi nggak kau, Ten? Begitulah yang kami rasakan sama kau. Jangan kau berbicara iman, karena memang longor. Apa nggak nyambung semua, nggak nyambung, kalian paksakan. Memang iman itu akibat menuhankan Tuhan ala majang tuh, Glenn. Iya, ala bapak, ala anak, ala majang. Jadi sesuai. Ini semua narasi-narasi ini kalian ambil dari bapak-bapak gereja. Inilah, ketika kalian kritis, ketika kalian mulai kritis, jemaat sebagai jemaat kan wajar kritis sama pendeta. Pendeta pun gitu juga menjawabnya. Masuk rohani lah, hati lah. Itu sebenarnya itu sebuah narasi ya. Jadi Kristen ini memang harus pintar permainan kata-kata, nggak ada lain. Harus memang permainan kata-kata, semuanya gitu. Karena pendeta-pendeta gitu dia, untuk bernarasi, mengulur-ngulur, itu dia. Coba kalian kritis. Ya, coba. Ini Roh Kudus belum bersamamu. Coba. Bagaimana caranya Roh Kudus itu bekerja? Nggak bisa jawab. Bagaimana pula Roh Kudus mau bekerja, Pak? Surat lamaran kerjanya belum dibuat. Coba kritis gitu. Inilah, jadi dari pendeta kalian ambil, kalian bawa kemari. Nah, ini kalian ngikut aja apa kata pendeta. Terus diancam pendeta kalian, udah kau jangan banyak tanya, nanti dosa kau nggak tebus. Mau kau? Dulu Yesus pun waktu merendahkan diri nggak ada dia bertanya sama kau. Udah takut kalian? Iya juga, kau bilang. Iya juga. Jadi pakai akal, kita punya akal. Taunya kau untuk menganalisa itu fungsi akal, bos. Jadi diskusi itu banyak yang menonton, nyambung lah bos, ya, nyambung. Jangan nggak nyambung. Oke, bukan kami nggak mau, lepaskan kebencian kalian, lepaskan kebencian. Sakit memang kebenaran itu, jangan kayak longor. Kami juga nggak mau jadi bodoh di sini gara-gara kalian. Nggak mau, kita mencerdaskan di sini, mencerdaskan anak bangsa di sini. Terserah. Kalau memang ya pahit memang, sesuai data apa yang tertulis kau terima. Kalau kau memang mantap iman kau di Yesus, mantap. Mau apapun disampaikan orang nggak peduli. Nah itu, jangan kau goyang. Kalau kau nggak sanggup, nggak usah kau diskusi. Gitu aja. Apapun mau kau bilang apapun, cuman kan kita diskusi di sini untuk menjadi renungan, untuk mendapat cerdas. Yang kita bahas tentang sebuah kitab, bukan bahas congor orang lain. Kita bukan menggibah orang di sini, kan? Eten, jangan kalian pikir ini komel Kristen semua, nggak ada manfaatnya. Udah congor kayak kandang babi, kalian pecahkan piring sama kalian ya, belum tahu mau pecah piring sama kalian. Aku naik tensi gua aja kayak gini, betul. Hancurkan piring dan sama kalian. Diskusi mencerdaskan bangsa, bukan melongorkan bangsa. Hancur piringku, hancur piringku. Ayo naik, silakan lagi yang Kristen. Pak Kripto nih, Tuhan ini siapa Pak Kripto? Nggak ada Tuhan ya, nggak ada Tuhan Pak Kripto. Nggak ada. Pak Kripto nggak ada Tuhan. Tapi tahu ya, Pak Kripto nggak ada Tuhan ya. Kabur dia, gue pecahkan piring, kabur. Enggak, masih ada Pak Kripto. Lari dia, ditinggalkan handphonenya. Nanti pecah handphoneku. Dibanting sama blender. Enggak, Pak Kripto nggak punya Tuhan ya, nggak ada Tuhan. Ada ya? Ada. Saya punya Tuhan. Hah? Saya punya Tuhan. Punya. Iya. Ya lah. Cuman pemahaman Pak Kripto lebih ini ya. Beda. Ya. Kitabnya Beda, sama, pemahamannya beda. Udah, iya. Nah, kita pun kalau udah kayak gitu ngapain lagi kita diskusi ya kan ya. Komal barbar ya. Komal barbar memang Komal barbar memang belum tahu kok. Komal barbar. Wah, kusiksa di sini betul kok. Kalau bagus, kalau bagus. Tanya banyak juga Oten tahu. Sekarang komalaku terganas loh, tergokil sekarang buat umat Kristen. Biar tahu kok Leo, belum tahu kok. Banyak orang-orang Kristen lebih mau diskusi di komalaku ini. Biar tahu kok, bukan kaleng-kaleng. Mau,
lebih mau. Kalau kau yang belum tahu, cuman lebih mau. Kalau macam-macam ku siksa, ku ikat sini, pernah nggak nangis? Ku ikat. Iya. Definisi akal pun nggak tahu coba. Tuhan menciptakan manusia, dititipkan akal agar manusia itu bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Itu definisi akal. Kau bawa tahapa lah tadi. Pada mulanya adalah firman. Nggak nyambung. Ditanya akal ke Yohanes 1 nomor 1. Itulah, kan nggak nyambung kan. Aduh, jangan kepikir, janganlah gitu. Apa lo, banyak yang nonton lo, malu lo. Banyak di sini orang-orang ahli bahasa. Yang kita bahas bahasa Indonesia. Benar-benar barbar. Aku barbar. Kalau tamunya bagus-bagus, nggak ada barbar aku. Nggak ada barbar Leo. Nggak ada. Kalau kau bagus, cuman sesuai lah Leo. Aku nanya kau, Leo dari mana? Kau jawab dari rumah. Udah, jangan kau jelaskan. Ku tanya, Leo kau dari mana? Tadi kan begini Blender. Tadi kan waktu di sana itu kok penjelasan namanya. Salah. Coba ulang ya. Saya Kalau contoh lagi ya. Ya Dan gini, ini yang gini, terakhir kalau masih sebentar. kondusif saya akan lanjut. Oke, sebentar gini ya. Sebentar aku kasih ini dulu ya Leo, tolong ya ke depannya biar tahu kita. Ketika aku tanya, Leo kau dari mana? Tolong dijawab. Tolong didekatkan sedikit suaranya. Leo, misalkan aku bertanya gini Leo ya, secara umum ya. Leo kau dari mana? Dari rumah. Udah. Itu jawabannya. Jangan kau menjawab Leo dari mana. Begini Blender. Tadi kan aku jalan. Nah, itu udah salah itu, ya. Paham ya? Jadi nanti ke depan diskusi kita seperti itu. Ketika ditanya kau dari mana, langsung jawab. Paham Leo ya? Jadi paham begini ya, Bang. Diskusi Bang Leo, izin sebentar Bang Leo. Bang Leo, ketika Anda ditanya iman Anda, Bang Leo, sebentar Bang Leo. Ketika Anda ditanya iman Anda, sampaikan dengan apa yang seperti Yesus dulu pernah sampaikan. Nah, begitu juga kami. Ketika kami ditanya keimanan kami sampaikan dengan sesuai dengan apa yang Rasulullah dulu pernah menyampaikan kepada Bani Quraisy. Gitu, Pak Leo. Jangan Anda modal congor sama ludah aja di sini gitu. Nggak bisa kita pakai. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Anda berbeda dengan pemahaman Yesus, makanya kalian ini selalu nggak nyambung. Kalau pakai data, kalian selalu kalah. Coba bisa nggak Anda pakai data sama Uniriva? Biar enak diskusinya gitu. Jangan mundur sana, maju mundur kena. Nggak bisa kayak gitu, ya. Tapi nggak apa-apa, Pak Leo semangat aja, jangan cepat punah. Lanjut, Pak Leo. Ya, dari tadi justru yang tidak yang tidak menunjukkan data itu kalian semua. Saya sudah mulai data yang sudah kalian semua sudah tahu. Mulai dari apa? Dari KBBI. Nah, dari KBBI itu tadi karena pembahasan tentang Tuhan, saya mulai dari situ. Baru saya akan masuk pada iman saya, kan begitu. Kerangka berpikirnya harus bagus, jangan loncat-loncat. Ya, di awal tadi kan kami menyimak, Anda kan bertanya definisi Tuhan itu seperti apa sih? Nah, kan begitu. Nah, sesuai dengan KBBI, Tuhan itu adalah sesembahan yang dimuliakan. Dia mencipta seluruh alam semesta. Ya sudah. Terus selanjutnya apa lagi? Apakah Tuhan itu berada dalam dimensi ruang dan waktu? Data itu, makanya saya menjelaskan, kan Bang begitu. Tuhan menurut KBBI saya jelaskan. Itu kerangka berpikirnya Bang, jangan loncat-loncat. Begini Bang Leo, Tuhan itu kemauan dirinya, dia tidak mau terbatas dengan ruang dan waktu. Jangan kita paksakan, tapi justru Anda memaksakan Tuhan itu harus berada di dalam satu tempat. Unir sudah menyampaikan Yesus yang Anda tuhankan itu pernah di dalam rahim kandungan Maria. Ya, Yesus kan itu pernah. Apa yang kan pembahasan yang tadi juga ini. Kita nggak usah lari dulu ke iman, iman. Pening kita ke iman, stres kita. Bagus ke poinnya aja tuannya. Bagus ke poinnya aja, mengenal Tuhan aja dulu. Ini aja kayaknya. Nggak usah ke iman lah, kita mengenal Tuhan mungkin begitu. Apa ke Tuhan menurut Anda? Iya, Bang Blender, tadi sudah saya jelaskan di permulaan. Itu namanya presuposisi ya. Jadi untuk menjelaskan Tuhan itu seperti apa ya? Baik. Jadi Tuhan kan saya sudah jelaskan di dalam kemahakuasaan Tuhan
kan tidak bisa dibatasi, apalagi oleh cuma manusia sebagai ciptaannya. Kan begitu. Jadi masa manusia membatasi kemahakuasaan Tuhan dengan pikiran manusia yang adalah ciptaannya? Nggak mungkin. Kan begitu. Jadi kalau Allah mau menjadi manusia, terus Anda katakan tidak bisa, berarti Anda secara logika telah membatasi kemahakuasaan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi Tuhan itu sudah terbatas menurut pikiran. Baik. Aku nggak bicara batas. Tuhan itu pencipta, penguasa langit dan bumi. Sudah tadi dijelaskan dari awal. Sudah jelas ya. Tuhan itu pencipta dan penguasa. Nah, Tuhan itu sesembahan. Iya pasti. Tadi dan KBBI sudah pasti. Saya baik. Sekarang saya tanya, bagaimanakah ritual menyembah kalian terhadap Tuhan? Kok sudah ke ritual? Sudah konstruksi berpikir sudah salah kalau macet. begini. Nggak punya Tuhan kalau begitu kalian. Kalau begitu kalian nggak punya Tuhan. Baik, saya langsung ladini aja logika Anda ya. Baik, di dalam kitab suci saya dijelaskan Tuhan. Ritual. Aku tanya ritual, cara menyembah. Enggak dulu. Bagaimana Anda mau bikin ritual kalau Anda belum tahu? Aku nanya, bagaimana ritual sedangkan Tuhan itu adalah sesembahan. Nah, saya tanya dan wajib disembah. Tahu nggak ritual menyembah itu? Tahu nggak? Sujud, membungkukkan badan. Itu cara menyembah. Kuku sederhanakan lagi, cara menyembah. Ya, Bang. Dengarkan. Bagaimana Anda mau menyembah Tuhan kalau Anda tidak tahu cara? Karena Tuhan itu adalah sesembahan. Aku tanya cara Anda. Kalau kami cara menyembah dengan cara sholat, oke? Kemudian dengan orang Buddha cara menyembahnya kan dia punya Tuhan, cara menyembahnya dengan megang lidi itu tunduk-tunduk gitu. Gitu. Kalau cara menyembah itu harus ada merendahkan, membungkukkan diri minimal. Ada nggak kalian kayak gitu? Ada nggak caranya seperti itu? Baik, saya berikan kerangka berpikir ya yang bagus supaya diskusi kita sehat. Cara Bang Leo, aku nanya cara. Bang Leo langsung aja. Menyembah Tuhan sementara Anda tidak tahu tentang. Iya, saya nanya cara Anda bagaimana menyembah. Tadi kan Tuhan itu adalah sesembahan yang wajib disembah. Nah, sekarang saya tanya, bagaimanakah cara kalian menyembahnya? Saya harus menyembah Tuhan dengan cara yang saya sudah tahu siapa. Saya sudah kenal dia, sudah dekat dengan saya. Caranya, cara. Dekat, gimana saya mau menyembah? Cara, aku tanya caranya, yang kutanya caranya. Aku pecahkan piring lagi nih. Cara menyembah gimana? Bang Leo. Aduh, naik tensi. Blender, apakah Anda dapat menyembah Tuhan sementara Tuhan Anda tidak tahu siapa dia? Dia ingin tahu dengan cara apa Anda menyembah dia? Cara Tuhan Anda yang tidak Anda menyembah tahu. ritualnya. Sama seperti bagaimana kita membuat ritual sementara Tuhan tidak kita kenal benar? Bagaimana cara cebok begitu loh. Blender ini pengen tahu. Karena kitab sucinya begitu tuh. Acan, nggak usah kau bicara gitu Roma. Udah, cara kalian sebutkan aja, kau aja Roma yang jawab. Kau yang jawab. Cara itu. Sabar Leo, sabar Blender. Cara yang diajarkan Tuhan kami. Pokoknya dalam ritual itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Mengenai menunduk, berdiri, jongkok itu nggak diatur. Pakai pikir sendiri aja sesuai. Oke, baik. Coba. Menyembah. Kau tahu kan menyembah ya? Sembah. Menyembah itu caranya gimana menyembah? Cara menyembah. Yang disebut menyembah itu apa? Coba jelaskan dulu. Disebut menyembah. Menyembah itu bagaimana? Merendahkan diri, yang dituntut, membungkukkan diri, ya, itu cara menyembah. Dengar dulu, itu kan bentuk-bentuk, iya, bentuk dan cara, atau bentuk-bentuk tubuh, gerakan. Iya, benar, itu yang kutanya. Yang Tuhan kami tuntut sebagai penyembahan kami bukan bentuk-bentuk atau gerak-gerak, bukan, lebih kepada itulah kan kita menyembah. Tadi konsepnya bukan. Jangan kau paksakan bukan, Roma. Gini loh, kau nggak bilang bukan. Konteksnya tadi sudah meyakini, Leo sudah mengatakan sepakat Tuhan itu adalah sesembahan dan dia disembah, kan begitu? Konteksnya jangan kau bilang bukan. Ini Tuhan dulu, dasar dulu kita bahas, secara dasar. Tuhan, aku nggak bicara Tuhan kau. Tuhan itu adalah sembahan. Ketika kau tidak memiliki ritual menyembah, berarti kau tidak punya Tuhan. Itu aja dulu. Paham? Itu logikanya. Kok logikanya memang seperti itulah. Aku tanya, bagaimana cara menyembah kalian?
Udah saya bantuin Oten aja jawabannya, udah gini aja cara kami beribadah, kami ke gereja joget-joget dan bernyanyi, udah beres. Udah Itu gitu doang. aja. Gitu aja udah selesai, nggak usah kemana-mana. Selesai, nggak usah kemana-mana. Kerangka, pala bapak kau kerangka dari tadi anjing 2 jam di sini cuma dengerin jadi gini blender, jadi gini blender. Tata cara ritual. Iya, tata cara yang kutanya. Dia tata cara kau beribadah. Ibadah tuh dalam kata abid itu mengabdi. Yang diperintahkan oleh Abadah Tuhan. itu abadah. Nah caranya gimana kalian beribadah kepada Tuhan kalian? Gitu doang yang ditanya. Oke, Silakan jawab Roma atau Leo. Saya tambahkan ya. Ditambahin pula Bang Blender. Cara kita beribadah kepada Tuhan bukan ditekankan kepada sikap. Ya, bukan ditekankan pada sikap. Mau berlutut, mau guling-guling atau mau apapun. Tetapi di mana kita mau bersekutu dengan Tuhan. Anda gini loh, Leo. Tadi kan kau sudah sepakat Tuhan itu adalah sesembahan. Itu dulu loh. Leo, sebentar. Tadi kan kita sudah sepakat Tuhan itu adalah sesembahan. Benar kan? Ya. Oke? Sesembahan itu berarti disembah. Berarti disembah. Iya. Dan dia wajib disembah. Oke, wajib disembah ya. Nah, ritual menyembah itu ya minimal ada membungkukkan badan, merendahkan, lebih rendah daripada dia. Sujud itu menyembah. Bentuk menyembah itu sujud, duduk, ya membungkukkan badan sedikit. Sama kayak Buddha itu, ketika dia di depan di depan kuilnya itu membungkuk-bungkukkan badannya. Itu minimal, cara menyembah itu minimal seperti itu. Nah sekarang bagaimana cara menyembah kalian? Kutanya. Ya itu yang Anda katakan tadi itu adalah tata cara ritual. Iya ritualnya. Bang Blender, Anda tidak bisa jadi menghargai apa kalau yang Anda tidak mendengarkan penjelasan karena penjelasan Astaga. tidak masuk dalam Tunggu Bang Leo. Aku nanya ritual, udah gini aja lah, udah. Cara menyembah kalian kayak mana? Aku tanya udah. Punya cara juga, bisa juga dengan duduk, lipat tangan. Iya, cara menyembah kalian bagaimana? Ini saya baru katakan, dengar dong. Coba tenang, atau minum air dulu. Jadi begini, cara menyembah kami ini tata cara ya. Bisa saja kami duduk diam, kalau berdoa kami lipat tangan, ataupun kami menyembah, sujud, bahkan serata dengan tanah bumi ini, bisa. Tapi itu bukanlah yang utama. Kenapa? Karena Tuhan itu kalau kami menyembah, Dia memenuhi segala ruang dan waktu. Itu namanya tidur. Kalau rata dengan tanah namanya tidur, Bang Leo. Ya. Bang Leo. Jadi jangan dipotong dulu dong. Iya, itu namanya tidur. Abang pun nggak pernah orang ibadah tidur, Bang. Kalau begini terus nggak akan sampai miss terus kita ya. Jadi begitu poin Pak, to the point. Iya, Anda mengatakan menyembah itu dengan cara dengan posisinya tubuh tuh rata dengan tanah. Itu namanya tidur, Bang. Turu modom. Buta modo. Sebentar Bang Erik. Ya udah langsung to the point aja Bang Leo. Di Bang Leo diajarkan nggak tata cara beribadah kepada Tuhan Bang Leo gitu aja. Oke, boleh saya jelaskan ya. Jadi kalau siapa yang mau menjelaskan, Leo atau Roma satu-satu? Ya, Kalau nggak kalian silakan Roma. Ada nggak? Jadi mengenai ritual, bagaimana kami cara menyembah Tuhan, Jadi kalau tadi Bang Blender dia berangkat dari cara yang Bang Blender pakai, dia harus sujud sampai bagaimana. Nah, kalau kami agak berbeda, cara penyembahan kami memang berfokus pada bagaimana kami membawa hati kami kepada Tuhan, ya. Sikap hati kami yang diutamakan, ya kan? Nah, mengenai misalkan sikap hati itu harus ada representasinya dari teknisnya Pak, tubuh, teknis lah, kita kan nggak tahu nih teknisnya kayak gimana. Teknisnya kami nggak perlu seperti harus sujud kayak budak begitu kepada raja yang agung, bukan. Kami ini kan sudah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan nggak perlu bersujud begitu, enggak. Iya, jadi teknisnya to the point aja. Kayak budak, kami ini kan anak-anak Tuhan, bukan. Iya, Bapak mau anak Tuhan kayak anak siapa, saya akan nanya. Teknisnya langsung aja to the point apa?
Kayak Buddha teknisnya. kalian kepada Tuhan Iya. kalian yang kalian sembah itu. Makanya kalian berguling-guling kalau menyembah Tuhan gitu. Iya, iya sok. Jadi teknisnya Bapak gimana cara Harus menyentuh beribadahnya? tanah. Kepala harus menyentuh tanah begitu. Iya, jadi Kalau kami teknis enggak, Bapak gimana? kami itu Nah, kan kalau Bapak anak-anak gimana? raja. Langsung aja jawab. Anak-anak Tuhan, sama seperti misalnya. Iya, anak Tuhan. Iya, si paling anak Tuhan. Iya, apa teknisnya? Silakan. Ya teknisnya sama seperti kalau misalkan seorang anak kita datang kepada kita nih. Masa dia sujud-sujud sampai cium-cium tanah? Iya, yang saya tanyakan teknis Bapak beribadahnya kayak gimana? Iya, duduk saja, duduk. Oke, Kita di gereja duduk atau terus. berdiri, silahkan, nggak apa-apa. Ya, duduk terus, berdiri. Terus Menyesuaikan pada konteks budaya. menyesuaikan konteks budaya. Jika budaya itu berubah-berubah, maka teknis peribadahan Bapak berubah-berubah juga. Misalkan yang modern sekarang bernyanyi, Bapak bernyanyi. Ini kayak di Rusia, Di Rusia, kalau orang lari ke Rusia sekarang. Orang-orang Kristen berdoa atau membaca kitab suci, mereka harus berdiri. Kalau kami di Indonesia nggak perlu. Udah paham, udah baik begini ya. Oke. Baik teman-teman, kita simpulkan berdasarkan dari jawaban teman-teman Kristen, mereka tidak memiliki ritual menyembah, ya. Tidak memiliki ritual menyembahnya, sedangkan Tuhan itu adalah sesembahan yang wajib disembah. Bahkan Yesus juga melakukan sesembahan, menyembah dengan cara sujud, duduk, itu Yesus. Dan Yesus selalu mengatakan sembahlah. Oke? Artinya ketika kita tanya ritual menyembah itu wajib ya, caranya wajib merendahkan diri daripada yang disembah, membungkukkan, sujud, minimal membungkukkan. Ternyata mereka tidak ada. Artinya mereka tidak memiliki Tuhan, atau mereka hapus kata sembah di dalam konsep ajaran mereka karena mereka tidak memiliki cara. Oke, lanjut. Lanjut diskusi lain, Roma. Apa mau debat kusir? Enggak, saya mendapatkan poin dari Itu sini. pendapat Anda, tapi sebenarnya Tunggu. tidak seperti sabar, itu kan? sabar Bang Leo, sabar. Itu kan dari narasi saudara Anda tadi. Artinya kesimpulan yang saya dapatkan tadi dari penjelasan Roma, Kristen itu tidak butuh kitab suci. Ya, itu satu. Sabar, jangan dipotong. Ya, jangan dipotong. Bahwasannya katanya tidak perlu lagi bersujud. Itu kan sudah budaya lama. Kan? Oke. Di dalam kitab Matius 5 nomor 17 sampai 19, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Barang siapa yang menghilangkan satu iota pun lalu mengajarkan kepada orang lain, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya masuk ke dalam neraka. Oke? Ingat camkan kata-kata Yesus. Oke? Di dalam kitab Yesaya 66 nomor 23, coba Anda buka. Apa yang Tuhan inginkan kepada manusia agar manusia bagaimana caranya menyembah kepadanya? Dengan cara bersujud. Sementara Anda tidak lagi memakai budaya tersebut. Itu bukan budaya, itu perintah. Itu perintah, Roma. Cukup, Roma, cukup. Jangan bersandiwara di sini, ya. Jangan bersandiwara. Oke. Roma, cukup. Monitor Uni. Lagi makan tadi tuh Bang Blender. Udah makan dia. Uni. Makan lagi. Uni. Cukup Roma, cukup. Halo. Roma, cukup. Aparasi monitor. Apara monitor. Jadi dengan cara kalian sebentar bulan. Jadi dengan cara kalian beribadah sekarang ini siapa yang mengajarkan gitu? Siapa yang mengajarkan gitu? Dari mana? Berarti betul kata Yesus Matius 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah Bapak gereja. Bukan perintahku. Yang bersumber dari Sang Firman, Sang Bapa. Saya jelaskan ya, saya sudah mengerti poin Anda. Jadi begini, yang dimasukkan oleh Roma tadi dan saya, bahwa orang Kristen di dalam beribadah sebenarnya itu ada punya tata cara. Kalau Anda ke gereja, Anda akan tahu tata cara ibadah. Oke. Jadi kami punya cara, dan memang gereja itu beda-beda. Kalau Anda mengikuti ortodoks, ya gereja ortodoks Syria khususnya, itu malah mirip dengan Muslim, mereka sujud. Tetapi itu cuma sikap-sikap tubuh. Ya.
Tuhan tidak melihat bagaimana sikap tubuh kita, tapi Tuhan kan melihat hati. Kami boleh saya menanggapi Pak? Saya udah tahu poinnya Pak, boleh? Sebentar Temon, selesaikan buah pikiran saya. Ya silakan. Selesaikan buah pikiran saya. Jadi tuh kami datang, kami ingin mau bersekutu dengan Tuhan. Apakah yang bersekutu bukan raga kita, tetapi hati dan pikiran kita mau tunduk, hormat dan sujud, tunduk di hadapan Tuhan. Oke. Itu maksudnya. Baik, Leo, sekarang begini. Oke, Tuhan itu raja. Udah Leo, udah sebentar. Tuhan gini Leo, sebentar, udah dapat poinnya. Sebentar Leo, udah dapat poinnya. Nggak usah khotbah. Udah dapat poinnya. Artinya berarti kalian yang mengatur Tuhan. Udah, kalian yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Sekarang ku tanya sama kau, bisakah kau datang ke Pak Prabowo? Pak Prabowo, tolong kalau bisa rekening itu jangan dihilangkan, ya, jangan ditarik kalau 3 bulan. Coba Anda ngomong, bisa nggak? Itu saya minta, ya, Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo, kalau bisa rekening 3 bulan ini jangan ditutup ya. Minta tolong, coba sampaikan, sesuai keinginan Anda sama Tuhan tadi. Karena aku tengok tadi Anda yang mengatur Tuhan. Kalian dia mengatur, oh Tuhan tidak seperti itu. Coba, Anda bisa nggak ngelapor sana Pak Prabowo? Itu masih presiden, nggak usah Tuhan. Bisa nggak? Anda atur, Anda ubah perintah-perintah aturan presiden, Anda datang, Anda tukar, Anda ubah sendiri. Bisa nggak? Udah, bisa nggak? Coba, aku mau tahu dulu. Bisa nggak kira-kira Anda mengatur presiden yang sudah ditentukan aturannya Anda rubah? Bisa nggak? Coba, aku mau ngomong, mau tanya lu, bisa nggak? Suka-suka hati kalian aja, kalian ku tengok mengatur Tuhan, suka-suka hati. Iya, padahal tulis ya di Bibalnya ya. Iya, udah tertulis dengan atur-atur. Gini loh, Ble, Silakan mereka Anda itu nggak butuh dia Bible, mereka nggak butuh. Kalian nggak butuh, Bang Leo, kalian nggak butuh itu. Karena Tuhan lah yang mengatur manusia, ya. Tuhan itu mengatur manusia, bukan kita yang mengatur Tuhan. Tuhan dengan tegas menetapkan ini ketetapannya yang tidak boleh dikurang dan ditambahi. Ketika kamu menyembah kepadaku, aku minta kamu bersujud. Nehemia 3 nomor 8, Nehemia 6 nomor 8 nomor 6, Yesaya 66 nomor 23, Matius 26 nomor 39. Banyak data dalam Bible itu. Jadi kalau Anda membantah firman Tuhan, benarlah kata Yesus, sebab firman yang kusampaikan tidak masuk ke dalam lubuk hatimu, sehingga kau menginginkan kematianku. Jangan mengutip ayat yang tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi maka di awal tadi Bang, saya nggak ngutip Bang, saya nggak ngutip. Maka dari awal aku bilang sebentar Bang Leo, izin Bang Leo, bentar Bang Leo ya, izin. Kita ini kan memahami isi kitab suci. Anggaplah kita ini yang menerima wahyu dari Tuhan itu langsung. Anggaplah kita ini nabi, ataupun anggaplah kita ini adalah titisan para nabi. Nah, sesuai dengan apa yang nabi pernah terima dari Tuhannya, seperti itulah yang harus kita sampaikan kepada orang ketika kita ditanya. Supaya apa? Supaya kita menjadi satu, sama seperti seperti engkau ya Bapa. Sama. Jadi kita ini harus sama penyampaian dengan apa yang pernah Nabi sampaikan gitu loh, Pak Leo. Udahlah, suka-suka si Leo lah, udahlah. Suka-suka si Leo aja lah. Tadi itu tidak berkesesuaian dengan apa yang pernah Yesus sampaikan. Astagfirullahaladzim. Makanya saya simpulkan, kalian tuh nggak butuh kitab suci, doktrin aja udah. Banyak-banyak makan B2, itu selesai. Itu maunya kalian. Sambung ke B2. Enggak. Ini konsep pembicaraan kita udah lari kemana-mana. Iya, gitu. Bang Leo, gini, Bang Leo, kita bisa dikatakan beribadah itu benar. Izin Bang Leo, kita bisa dikatakan beribadah itu benar karena ada dasarnya kan. Kita mengikuti aturan yang tertulis di kitab kita masing-masing, itu maksud Bang Blender tuh. Tapi Bang Leo tadi udah mengatakan suka-suka. Ya, saya beribadah kepada Tuhan saya, yang penting hati saya bersih, bla 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 bla. Nah, yang ditanyakan Bang Blender tuh ada nggak perintahnya ini yang tertulis? Akibat apa ini? Akibat kalian menganggap Tuhan kalian itu betul-betul menolong kalian, merendahkan diri untuk kalian. Ini akibatnya rusak kalian. Akibat Tuhan kalian itu datang, udah, terus habis itu gampang kok, buktinya Tuhan kita aja baik, mau mengorbankan diri, masa kita nggak bisa minta tolong sama dia? Itu di pikiran kalian, itu di pikiran kalian. Hah?
Berikan Yang kesempatan itu. saya bicara. Kalian sudah bicara. Bukan, nggak bisa. Kau nggak masuk akal. Sekarang ini melihat hati atau melihat sikap? nggak ada melihat hati. Siapa yang ngajarkan dosa waris nih? Siapa yang ngajarkan dosa waris? Yang ngajarkan dosa waris siapa? Waris lagi ini. Enggak, ini gara-gara ini. Kacau ini pembicaraan. Gara-gara kau menganggap Tuhan kau itu merendahkan diri, mengorbankan diri, terus kau suka-suka hati sama Tuhan kau. Bisa nggak kau atur presiden? Bisa nggak kau atur presiden? Kutanya kau dulu, bisa nggak? Ini. Bisa nggak? Ketetapan negara ini, ketetapan undang-undang, contoh ditetapkan peraturan untuk pakai helm. Bisa nggak kau rubah nggak pakai helm? Bisa nggak? Kau nggak bisa kayak gitu. Bang Brenda. Loh enggak, memang itulah ketetapan. Tuhan itu memberikan aturan di dalam kitab. Di dalam kitab apa yang tertulis itu aturan. Sekarang aku tanya nggak, bisa nggak kau rubah kitab-kitab undang-undang pidana itu yang ada di kitab ini? Bisa nggak kau rubah? Bisa nggak? Kitab undang-undang, ada kitab apa? Ada kitab undang-undang negara, undang-undang dasar negara Indonesia 1945. Bisa nggak kau rubah itu? Saya mau Isinya bertanya itu. ya. Saya mau bertanya. Kau aja negara saya nggak bisa, kau Tuhan pula kau tentukan, ngarang aja kau. Itu betul-betul membatasi manusia? Apa? Atau rakyat? Apa kau bilang? Sehingga semua pakai helm? Apanya kau bilang? Apa Logika sendiri tidak ada mengerti. Gimana? Apa? Pertanyaan kau apa? Pertanyaan kau apa? Baik, saya akan belajar soal sikap menyembah. Analogi Anda keliru ya. Menyamakan kata apa yang Tuhan inginkan dan apa. Udah kita tutup itu masalah menyembah, udah nggak usah dibahas lagi. Nggak usah debat kusir. Nggak usah dibahas lagi. Kita selalu menyembah. Nggak usah dibahas. Dan Anda jawab. Nggak usah dibahas lagi. Tuhan melihat pakaian Anda, cara Enggak, aku tanya, bisa nggak kau mengatur, merubah aturan-aturan negara nih? Itu dulu. Bisakah kau nggak usah dulu ke sana. Bisakah kau merubah aturan negara ini? Bisakah? Dengar ya. Enggak, jawab dulu, bisa nggak? Jawab dulu bang, bisa nggak? Oh, bisa, katanya. Bisa Nggak merubah. bisa kan? Apa alasan kau nggak bisa? Apa alasan kau nggak bisa? Bisa. Jika Anda duduk di anggota dewan ya, sebagai dewan, apakah Enggak bisa, bisa kau merubah, bisa. Bisa berubah ya, kan bisa kan? Bisa. Kuncinya bisa. Ya bisa kau merubahnya. Dengan cara apa kau merubahnya? Mari kita duduk sebagai anggota dewan. Udah pasti diputuskan. Anulir undang-undang itu, bisa kan? Ya oke. Nah sekarang bisa nggak kau rubah ketetapan Tuhan? Sudah selesai. Sekarang bisa kau rubah ketetapan Tuhan? Nah, bisa kau rubah? Bisa nggak merubah ketetapan Tuhan? Ketetapan Tuhan memang tidak bisa dirubah. Ya udah selesai. Apa Iya, lagi? benar. Dia kan punya otoritas untuk itu. Otoritas apa? Otoritas apa? Dengar. Otoritasnya sebagai Tuhan. Anda boleh berbuat apa saja. Dengar ya. Keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan adil itu tidak bisa Anda rubah. Oke, baik. Tunggu dulu. Ketika dia merubah otoritasnya, Tuhan itu jadi konsisten atau tidak? Mana Tuhan merubah? Dengar baik-baik. Tadi kan kau mengatakan bisa merubah otoritas. Minum air dulu. Enggak, begini sekali lagi. Pikiran. Ketika kau tidak bisa merubah ketetapan Tuhan, kenapa sekarang ini kau rubah-rubah suka-suka hati? Kau sudah sadar tidak bisa merubah. Kenapa kau rubah-rubah? Tuhan beribadah, apakah Tuhan melihat pakaian Anda? Aku nggak bisa melihat itu. Anda. Dasarnya kau kan gini loh, gini. Tuhan melihat hati. Gini, Percuma Anda beribadah berlutut jungkir balik di tanah, ya? Enggak, Tuhan itu menciptakan neraka dan sorga. Ya, neraka dan sorga lagi sekarang. Oke. Nah, begini, tunggu dulu, kau jangan kemana-mana. Ketika kau sudah menyadari, tunggu dulu, kau sudah Leo, gini dulu, konsisten kau bicara, konsisten. Kau tadi sudah mengatakan tidak bisa merubah ketetapan Tuhan. Udah sepakat, oke? Udah sampai situ ya. Kau tidak bisa merubah ketetapan Tuhan, benar kan? Iya. Sepakat kita. Nah, tetapi kenapa kau rubah ketetapannya? Bukan merubah ketetapan itu, Bang. Kami tetap menyembah Dia. Bukan dengan gerakan tubuh. Oke, sekarang baik. Ketetapan ataupun perkataannya, tunggu dulu. Ketetapan ada perkataannya yang paling jelas adalah ya Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan dia di situ Yesus dengan tegas mengatakan dirinya utusan. Kenapa kau jadikan Tuhan? Teman-teman lihat ya pembicaraan ini kacau banget. Macet kan? Ini ketetapan Yesus yang sudah ditetapkan. Kenapa kau rubah? Kemana-mana bicara sudah Loh enggak, ini salah satu. Ini salah satu ketetapannya.
Tadi kan kita sepakat, ini salah satu ketetapannya, segala firman telah kusampaikan kepadanya. Yesus mengatakan mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus dengan tegas mengatakan dirinya utusan. Kenapa kau rubah dia menjadi Tuhan? Belajar lagi. Kenapa kau ubah jadi Tuhan? Kacau dia. Sedangkan kau tadi mengatakan lari kau. Parah ini bang, otennya bang, ini oten paling parah bang selama teman diskusi. Macet kau. Macet anjir. Bijak malah kau tuh. Lari kau. Bijak aja bang. Harusnya tadi bilang kayak gini bang. Jawab. Harusnya kayak gitu. Jangan gini kau. Bijak lari kau. Ada bodoh. ODGJ. Udah turun sendiri ya. Enak saja kalian. Hati kau tadi aja. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi Islam.